Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita sama-sama mau angkat pujian Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya.
Mari sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Sama-sama kita katakan, gak ada yang lain, gak ada yang ku miliki di bumi, hanya kau. Kami gak mau andalin kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku. Mari sama-sama katakan, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Sungguh Tuhan gak ada habis-habisnya Tuhan kami ngucap syukur sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikirabarabaya shikir. Kirabarabaya shikirabaya ralabaya shande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan kami ngucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Shikirabarabaya shande. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami mau sujud Tuhan di altar-Mu, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kami mau bawa hati kami, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shikirabaya Shande. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ya Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami mau sujud Tuhan di altar-Mu Tuhan, di altarnya. Kami mau bawa semuanya Tuhan. Hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami. Ya Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
di setiap rumah-rumah saudara sekalian. Shikira barabaya, shikira barabara barabara barabaya, shikira barabara barabaya rabaya shane. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Oh ya rabaya rabaya shikira baya rabaya 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 rabaya. Gak ada yang kami punya Tuhan, kami cuma mau sujud Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kira barabara baya shikira barabara baya rabaya 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 shikiri. Koya rabaya shikira baya rabaya 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 rabaya. Kira barabaya rabaya 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 shikiri. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hati kami Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kami sembah Kau. Shikira baya shana, koya rama. Shikira bara baya rala 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 bara 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 baya shikira bara bara ba. Hora bara baya shikira bara 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 bara. Ya Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan Tuhan, mukjizat terjadi Tuhan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku
Kirabarabarabaya, shikirabaya, shane. Kami mau lebih Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kirabarabarabaya, shikarab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 ara. Kirabarabarabaya, shikiraba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 ra. Shikirabarabarabarabarabarabarabara. Ya Tuhan, Kau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan, boleh Tuhan merema Tuhan di hati setiap kami Tuhan, bertumbuh Tuhan, dan berbuah lebat Tuhan di hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang Ia sampaikan Tuhan, sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikirabarabarabaya, shikiralabaya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 r
Haleluya. Shikarabalaba syiarararaka shikalabalabalaba shikarabalabalaba. Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan dengan kata-kata yang sederhana. Sampaikan isi hatimu Tuhan dengan kata-kata yang mudah dimengerti Tuhan. Supaya kami mudah untuk paham dan kami mudah untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Taruh firman-Mu di lidah bibir hamba-Mu. Agar semua yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal dari isi hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami minta turun pengurapan dari tahta Allah atas setiap kami. Buka mata rohani kami. Buka telinga rohani kami Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kami kecerdasan spiritual Tuhan untuk menangkap hanya isi hati Tuhan. Singkapkan semua yang tersembunyi Tuhan. Supaya kami lebih lagi paham tentang apa yang Tuhan mau. Dan kami sanggup untuk melakukannya. Oh, firman-Mu di dalam Yeremia 1 ayat 10 berkata bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk mencabut dan merobohkan. Pagi hari ini segala benteng pertahanan iblis dalam kepala kami, dalam seluruh penolakan kami cabut dan kami robohkan itu dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga memberikan kami kuasa dalam menanam dan membangun. Oh haleluya Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan benih firman-Mu Tuhan. Sementara firman diberitakan, hamba-Mu berdoa, Tuhan menarik setiap kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Oh berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah yang ada. Kami berjanji, kami akan seperti Maria dari Betani, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih tim Pression Worship. Sungguh luar biasa, kami sangat diberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya Tuhan punya message buat saudara untuk menguatkan saudara. Amin. Saya berikan judul khotbah hari ini, Restoration in the Year of New Dimension. Saudara, dari tanggal 19 September 2020 sampai dengan 7 September 2021 ya. Menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan sebagai Pei Aleph ya. Pei Aleph artinya 81. Kita sudah tahu bahwa Pei atau 80 ya, berbicara tentang mulut. Di mana peran mulut kita adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur, melepaskan berkat. Bukan dipakai untuk berbicara kotor, ya, untuk berbicara hal-hal negatif atau gosip dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya di tahun Pei Aleph ini kita harus banyak-banyak minum jamu alias jaga mulut. Amin. Aleph Saudara adalah angka 1, artinya di 1 tahun ke depan ini, di tahun 5781 ini, kita harus utamakan Tuhan di atas segalanya. Ya, berarti kita harus hidup intim dengan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Niko kepada kita dalam khotbahnya minggu lalu, Bapak Ibu Saudara. Tahun 5781 ini adalah tahun di mana Tuhan sedang merestorasi saudara dan saya, supaya kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya adalah menjadi pemenang.
Saudara, dalam kamus bahasa Inggris, restoration itu berarti to restore back to its former glory, atau kembali ke sedia kala. Tetapi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang demikian. Ya, definisi dari Tuhan ketika Dia merestorasi atau memulihkan saudara, keadaan saudara yang sekarang ini akan dirubah menjadi jauh lebih baik dari keadaan saudara sebelumnya. Saudara bukan dikembalikan kepada keadaan sebelumnya, namun saudara dijadikan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Itu definisi restorasi dari Tuhan, saudara. Ya, ayo sama-sama kita katakan restorasi. Haleluya. Katakan pemulihan. Haleluya. Saudara mungkin berkata, Pastor Lilis, saya ini dari keluarga, saya kayak begini. Mungkin saudara berkata, emang dari sononya sudah begitu, sudah susah dirubah. Hati-hati dengan mulut kita. Amin. Apa yang kita mau hari ini harus kita lakukan adalah menguasai lidah kita baik-baik. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Yaitu kuasa yang dapat mengubahkan. Kuasa yang dapat membawa pemulihan atau restorasi. Oleh karena itu saudara, ada beberapa kunci agar kita mengalami restorasi dalam hidup kita. Yang rindu hari ini keluargamu, pekerjaanmu, kehidupanmu, sekolahmu mengalami restorasi, katakan haleluya, haleluya, oh haleluya. 3 pesan penting Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau kita lakukan di tahun Pai Aleph ini. Yang pertama adalah saudara menguasai lidah. Ya, haleluya. Mari kita baca Mazmur, firman Tuhan dalam Mazmur 141 ayat 3. Sama-sama kita baca dan multimedia akan ya. 3, 2, 1. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Berarti bibir kita, Bapak Ibu Saudara, harus dikasih pintu. Amin. Kalau Anda memberi pintu dalam sebuah ruang, artinya ruang itu penting nggak, saudara? Oh, penting sekali. Contohnya, saudara, kalau Anda menaruh uang di sebuah brankas, brankasnya dibiarkan terbuka lebar atau ada pintunya? Ada pintunya. Ada passwordnya enggak? Oh, ada. Hati-hati banget dijaga. Seluruh barang yang berharga pasti dikasih pintu. Coba saudara-saudara yang di sini, ada enggak yang punya rumah tanpa pintu? Ada yang bahkan ya saudara, pintu rumahnya bahkan berlayer-layer ya, dari gerbang paling depan masuk gerbang satpam, masuk rumah ada pintunya, plus digembok pula. Masuk ruang tamu ada pintunya lagi, habis itu ruang tamu mau ke kamar utama ya ada pintu lagi, ke kamar mandi pintu lagi. Jadi ini coba kita baca ya Bapak Ibu Saudara, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Berarti di dalamnya penting. Amin saudara. Kenapa di dalamnya penting? Karena di dalamnya ada yang buas yang luar biasa. Saudara, ketika saya mengunjungi Taronggaju ya setahun yang lalu, mungkin saudara-saudara yang sering mengunjungi Taronggaju pasti tahu ya. Saya sangat surprise karena ternyata di Taronggaju itu ada satu area yang dinamakan Taman Nasional Waikambas. Ya, dan di dalam taman itu ada beberapa jenis binatang dari Indonesia. Di situ juga ada warung-warung buatan ya, model Indonesia juga ya, ada gerobak-gerobak buatan. Saudara bisa lihat fotonya ya. Ada gerobak-gerobak buatan dan tentunya di situ juga ada saudara beberapa jenis ayam dari Indonesia ya, yang jelas ayam yang masih hidup ya saudara, yang belum digoreng ya. Nah, kenapa ayam-ayam itu enggak dimasukkan ke dalam kandang? Karena orang tidak takut sama ayam. Ayam bukan binatang buas. Ya, tapi kalau saudara dekat-dekat sama harimau, saudara takut nggak? Oh, takut. Ya, makanya di bagian ujung dari taman ini ada yang namanya Sumatran Tiger Track. Dikandangin nggak? Oh, ya jelas dikandangin. Karena di dalam harimau, saudara, ada sesuatu yang buas. Bukan saya yang bilang, tapi Alkitab yang bilang. Ayo kita baca lagi saudara, firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 8-10 berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, makanya perlu dikandangin saudara. Perlu ditaruh pintu di depan di bibir kita ya, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Artinya saudara, kita harus menguasai lidah kita. Bagaimana kita bisa menguasai lidah kita? Ya, bagaimana kita bisa menguasai lidah kita, saudara? Yang pertama adalah ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Ya, next slide. Ya, ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Amin, saudara. Kalau dia bukan kebenaran, jangan diomongin. Yang penting-penting aja keluar. Kalau perkataanmu tidak membangun orang, nggak usah ngomong. Perkataan yang keluar dari mulutmu harus kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Harus membangun orang, harus memuliakan Tuhan. Kalau tidak urusan kebenaran dan tidak membangun sama sekali, tidak usah ngomong. Tuhan, awasilah mulutku, berjaga-jagalah di depan bibirku, sebab ini adalah tahun Pei Alef. Amin, saudara. Saudara, bagaimana supaya kita bisa menguasai lidah kita? Bagaimana supaya kita bisa ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong? Kuncinya itu ada di Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tahun Pei Alef ini, Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya lidah seorang murid. Yang percaya katakan amin. Ya, kenapa Tuhan memberikan kita lidah seorang murid? Agar perkataan kita bisa memberkati orang. Perkataan kita bisa memberi semangat dan pengharapan kepada yang letih lesu. Perkataan kita bisa memulihkan semangat yang patah. Namun kunci supaya kita bisa punya lidah seperti seorang murid itu ada di Yesaya 50 ayat 4b. Dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berarti kalau Anda ingin punya lidah seorang murid, saudara harus tajam akan isi hati Tuhan. Anda tidak boleh malas berdoa. Setiap pagi kita harus berdoa. Saat teduh, pagi hari bukan pagi hari bukan sisa hari, saudara. Kalau ditanya emang nggak boleh sate malam? Oh boleh, saudara. Karena Alkitab berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tapi yang terbaik untuk Anda bisa benar-benar tajam dalam mendengar isi hati Tuhan adalah di pagi hari. Siapa yang mau dikenyangkan dengan kebaikan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara mau dikenyangkan dengan kebaikan, firman Tuhan berkata, saudara perlu makan buah perkataan yang baik. Ya, mari kita baca Bapak Ibu Saudara, Amsal 12 ayat 13 sampai 14. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Ya, karena mulutnya nggak dikasih pintu, saudara. Ucapannya negatif. Banyak ucapan yang sia-sia atau perkataan yang kotor, perkataan yang bohong dan sebagainya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ayo sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Amin. Jadi Pastor Lilis, ternyata perkataan itu adalah buah. Betul Bapak Ibu Saudara. Bahasa Inggris jelas berkata, man will be satisfied with good by the fruit of his mouth. Jadi ternyata perkataan kita, ucapan kita, conversation kita, pujian penyembahan yang kita naikkan, kata-kata yang kita keluarkan itu saudara adalah buah. Dan buah itu bisa mengenyangkan kita dengan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi Pastor Lilis, perkataan itu adalah makanan. Yes. Jadi perkataan itu adalah buah juga. Yes. Karena bukan sekali saja diucapkan dalam firman Tuhan. Bahkan dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. The death and the life are in the power of the tongue.
Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, siapa yang suka menggemakannya? Menggemakan itu artinya apa sih? Menggemakan itu artinya adalah mengumandangkan, Saudara, menggaungkan, memperkatakan dengan kuat, menjadikannya bergema. Dan pengertian lainnya, Saudara, adalah memperkatakan dengan penuh otoritas. Jadi kalau Saudara ingin perkataan Saudara berdampak, Saudara, kalau Saudara mau makan buah yang baik, Saudara, maka Saudara harus menggemakan atau memperkatakan hal-hal yang baik. Jadi ternyata saudara mau makan buah apa? Saudara harus berkata-kata sesuai dengan buah yang saudara makan. Saudara mau makan kesehatan, maka saudara harus ngomong buah perkataan kesehatan. Saudara mau makan buah mujizat, saudara harus ngomong buah perkataan mujizat. Saudara tidak bisa berkata-kata yang negatif, tetapi saudara mau makan buah positif. Ya, saudara tidak bisa berkata-kata yang kotor, kata-kata marah, kata-kata yang tidak benar, tapi saudara mau makan buah kebaikan, enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Saudara mau makan buah kelimpahan, ya saudara harus makan buah berkat. Saudara harus jaga buah perkataan saudara. Artinya apa, saudara? Kalau mulutmu ini negatif, saudara, yang engkau makan negatif. Sorry, saudara, kalau mulut Anda bau, saudara, buah yang Anda makan juga bau. Kalau mulut ini basi, saudara, buah yang Anda makan juga basi. Oh, kalau mulut ini lemah, saudara, hidup Anda juga akan lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Amin. Ada satu segmen, saudara, yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 4. Ya. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebetulnya ini ada tertulis di mana, saudara? Itu tertulis dalam Ulangan 8 ayat 3, bahwa jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih pelajaran mana turun dari langit itu, saudara? Ya, pelajarannya adalah bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Kenapa kok roti di sana? Ya, karena waktu itu orangnya makan roti, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu, saudara, tapi kalau itu ya, saudara, kalau saya bawa ke tahun 2020, orang Indonesia kalau saudara makannya nasi dan soto, saya akan ngomong bahwa manusia hidup bukan saja dari nasi dan soto, ya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi poin yang saya mau sampaikan di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, manusia bukan hidup dari steak, dari nasi goreng, nasi campur, ya, soto, rawon, tetapi manusia hidup dari makan buah perkataan. Mari sama-sama kita katakan, saya hidup bukan dari roti, tetapi saya hidup dari makan buah perkataan. Katakan amin. Jadi saudara hidup bukan karena makan makanan yang sehat saja. Saudara hidup bukan karena makan vitamin saja, saudara. Tapi saudara hidup dari makan buah perkataan. Karena apa, saudaraku? Kalau Anda makan makanan yang sehat, saudara makan suplemen. Tapi kalau saudara makan buah perkataan yang tidak sehat, hidup saudara juga tidak akan sehat. Sebab Alkitab berkata, kita dikenyangkan dari buah perkataan. Makanya Yakobus 3 ayat 10 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama bisa keluar. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Jadi berkat itu ada di mana, saudara? Di mulut. Kesehatan ada di mana? Di sini, saudara. Berarti kesembuhan ada di mana, saudara? Di sini. Tapi kutuk ada di mana juga, saudara? Di sini. Sakit penyakit ada di mana? Di sini. Sesuatu yang buruk itu ada di mana? Ya, di mulut. Makanya Yesus berkata kepada kita, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu lah engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu lah engkau dihukum.
Berapa banyak saudara di antara kita mengalami jerat, mengalami persoalan, kita mengalami hukuman karena disebabkan dari buah perkataan kita. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa buah perkataan itu dipertanggungjawabkan. Kalau mulut kita benar, maka hidup kita juga akan benar. Karena berkat dan kutuk itu saudara ada di mulut. Makanya cara kita berbicara, jangan berbicara tentang kutuk. Jangan berbicara yang negatif. Ingat saudara, kalau engkau berbicara itu yang engkau makan dan engkau hidup dari sana. Cara berbicara kita harus percaya bahwa semua kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sebab Galatia 3 ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi Yesus menanggung kutuk itu di kayu salib. Makanya jangan ngomong kutuk saudara, jangan mengutuki dirimu sendiri. Tetapi percayalah bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, berkat Abraham, saudara, berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Caranya bagaimana? Dengan berbicara, saudara. Ya, aku percaya berkat Abraham sampai kepada aku. Karena Yesus Kristus Tuhan, makanya ada berkat baru datang kepadaku. Karena Tuhan Yesus, aku belajar, aku mendapatkan roh yang baru. Aku punya nyanyian yang baru. Aku punya nama yang baru. Bahkan di dalam kegelapan pun ada berkat Tuhan. Amin. Itu yang kita ucapkan, saudaraku. Jadi Pastor Lilis, apakah itu cara kita berbicara? Ya, betul, saudara. Karena engkau berbicara tidak seperti keadaanmu. Engkau berbicara tidak seperti yang engkau lihat dengan mata jasmanimu. Engkau berbicara bukan seperti apa yang engkau alami, tetapi engkau mengucapkan berkat. Engkau mengucapkan firman Tuhan, karena itulah janji Tuhan, dan itulah yang kau makan. Oleh karena itu, saudara, kuasai lidah Anda. Jadi bagaimana caranya kita menguasai lidah kita, saudara? Ngomong yang penting, bukan yang penting, ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita menguasai lidah kita? Yang kedua adalah, saudara, think before you speak and read before you think. Ya, pikirkan sebelum Anda ucapkan, baca sebelum Anda pikirkan. Pikirin dulu dong sebelum diucapkan. Jangan dilepaskan aja, nanti bilangnya hilaf. Ya, makanya orang sering bilang, aduh, aku hilaf. Jadi supaya kita nggak lepas, kita nggak hilaf, saudara, kita harus kasih pintu di depan bibir kita. Kita harus pikirin dulu. Habis kita pikirin, baru kita ucapkan. Nah, sebelum Anda pikirkan, ya saudara, Anda harus baca dulu. Nah, pertanyaan saya, Bapak, Ibu, Saudara, yang mana yang duluan? Pikir dulu, baca dulu, atau ngomong dulu? Menurut Anda yang mana yang duluan? Kan pikirin dulu ya sebelum ngomong. Berarti sebelum ngomong harus dipikirin dulu. Terus di situ ditulis, read before you think. Jadi artinya sebelum Anda berpikir, Anda harus baca dulu. Jadi urutannya nomor 1 apa, saudara? Baca dulu firman Tuhan, dan renungkanlah firman itu siang dan malam, lalu Anda ucapkan dalam bentuk hikmat dan berkat Tuhan. Maka yang keluar dari mulutmu pasti berkat. Tidak mungkin Anda membaca firman Tuhan, lalu kemudian Anda merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, terus kemudian yang keluar kutuk. Gak mungkin, Bapak, Ibu, Saudara. Makanya kuncinya adalah apa sih yang Anda baca? Ya, seorang hamba Tuhan bernama Joyce Meyer, saudara, berkata, when we fill our thoughts with right things, the wrong ones have no room to enter. Waktu kita mengisi kepala kita dengan hal-hal kebenaran, yang benar-benar aja, saudara, yang nggak benar nggak usah diisi, yang nggak penting nggak usah diisi. Pasti hal-hal yang benar itu, pasti hal-hal yang tidak benar itu jadi tidak punya ruangan lagi di kepala kita. Amin. Makanya, saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, supaya kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, apa yang Anda baca hari-hari ini? Ya, jangan bikin komitmen baru terus tidak dilakukan. Kalau sudah bilang mau baca Alkitab, tolong Anda lakukan itu sebagai komitmen yang baru dan Anda bayar harga. Bayar harganya ngapain, Pastor Lilis? Ya udah, nggak usah TikTok, nggak usah main game, nggak usah liatin Instagram orang. Kok Instagram orang bisa diliatin sampai 2 jam, tapi Alkitab nggak habis-habis? Kan aneh ya, saudara ya. Nah, Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi bagaimana kita bisa mengerti perkara di atas kalau Alkitabmu tidak pernah dibuka? Sorry banget, saudara ya. Next slide ya. Nah, sorry banget, saudara, kalau saya harus ngomong ini. Saya sayang
bilang sama Anda, jangan pernah berharap mengerti perkara yang di atas, saudara. Ya, jika Alkitabmu tidak pernah dibuka. Jangan ngomong Anda berharap restorasi, Anda mengharap harvestan, penuaian besar, double blessing, double anointing. Alkitab aja nggak habis-habis. Bagaimana kita bisa taruh hati kita untuk amanat agung kalau kita nggak pernah diisi oleh firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita itu punya telinga dua, mulut satu. Itu ada alasannya saudara. Kenapa telinga dua, mulut cuma satu? Ya, supaya saudara kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mari kita baca saudara Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Berarti saudara di tahun Pi Aleph ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk lebih banyak mendengar. Ya, untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara dan lambat untuk marah. Berarti kita apa saudara? Nggak boleh sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Ya dikasih tahu, oh nggak terima, tersinggung. Dinasehatin langsung sakit hati, tersinggung. Dan riset berkata apa saudara? Orang yang lagi marah itu nafasnya jauh lebih cepat daripada orang yang nafas normal. Orang yang kalau marah saudara nafasnya lebih cepat tarik, lebih cepat keluar, lebih cepat tarik, lebih cepat keluar. Makanya saudara, nafas untuk tahun depan udah dipakai saudara untuk tahun ini. Ya saudara, oleh sebab itu think before you speak, read before you think. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Baca dulu firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Agar apa yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena apa saudaraku? Perkataan itu pada mulanya saudara diciptakan bukan saja untuk komunikasi, bukan untuk kongko-kongko saudara. Sekali lagi saya ulangi saudara. Perkataan itu diciptakan pada mulanya bukan untuk conversation saudara. Perkataan itu diciptakan pada mulanya ya bukan untuk kita bercakap-cakap, tetapi perkataan itu pada mulanya diciptakan adalah untuk menciptakan. Jadi perkataan itu saudara, Tuhan taruh di dalam diri kita untuk menyatakan kuasa perkataan itu sendiri. Yaitu saudara, the word of God itu sendiri. Makanya Alkitab berkata, Kejadian 1 ayat 2 saudara. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengar saudaraku ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Jadi perkataan Allah itu diucapkan. Perkataan itu berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dengan kecepatan 299.792 km per detik. Dan jadi. Loh, Pastor Lilis tahu dari mana? Ya itu kecepatan terang, saudara. Ya itu kecepatan cahaya. Saya tidak bikin-bikin. Ya, jadi ketika Tuhan berkata, let there be light. Light itu datang dengan kecepatan demikian. Dan saudara perlu tahu secara teori, saudara. Tidak ada kecepatan yang lebih cepat dari terang. Dan kalau saudara punya kecepatan terang, saudara bisa terbang, saudara, dengan kecepatan itu. Artinya apa, saudara? Saudara bisa keliling bola dunia ini, saudara, 7,5 kali hanya dalam waktu 1 detik. Wow, saudara, bukankah itu kuasa dari firman Tuhan? Jadi, saudara, firman yang diucapkan itu tujuan utamanya bukan untuk komunikasi, tetapi untuk memanifestasikan kuasa itu terjadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Terus kemudian saudara mungkin ada yang bertanya, loh matahari itu terjadi bukan di hari pertama. Matahari itu diciptakan di hari yang keempat. Ya, kalau matahari itu ada di hari yang keempat, saudara, berarti hari 1, 2, 3 ada terang, tapi bukan datang dari matahari. Kenapa itu ada dalam Alkitab, saudaraku? Untuk mengajari saudara dan saya bahwa sumber terang itu bukan matahari. Sumber terang atau cahaya itu yaitu firman Tuhan itu sendiri. Makanya Daud berkata, the word of God is the lamp unto my feet. Firman Tuhan itu ya adalah terang yang bercahaya, yang menunjukkan terang itu di dalam langkahku. Supaya saudara dan saya mengerti kalau Tuhan mau menjadikan terang dan dia berbicara tentang terang, dia tidak butuh matahari.
Wah, tapi sulit dijelaskan, Lis. Sebab kita ini taunya bahwa terang itu asalnya dari matahari. Oh, bukan, Bapak Ibu Saudara. Justru saya mau berkata, Saudara, bahwa Tuhan bisa memberikan terang tanpa matahari, yaitu dengan buah perkataan firman itu sendiri. Dan kita hidup makan dari perkataan firman itu. Jadi, Saudaraku, kalau Tuhan bisa berikan terang tanpa matahari, hanya dengan firman, berarti Tuhan bisa memberikan kesembuhan tanpa obat. Tuhan bisa berikan berkat tanpa dari bos saudara. Oh, Tuhan bisa berikan pertolongan tanpa ada koneksi. Tuhan bisa berikan masa depan yang indah tanpa bantuan daripada manusia. Oh, Tuhan bisa menolong saudara dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan perkataan firman itu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak nabi di Alkitab berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa mengabarkan Injil? Tuhan berkata, aku sudah menaruh firmanku itu. Firmanku itu ada di dalam mulutmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman itu ada di dalam mulut saudara dan saya. Oleh sebab itu saya mau bagikan saudara sebuah quote saudara dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu almarhum Reinhard. Dia seringkali berkata, the word of God in my mouth, ya, is the same powerful with the word of God in his mouth. Sekali lagi saya ulangi saudaraku, bahwa firman Tuhan yang ada di dalam mulut saya sama berkuasanya dengan firman Tuhan yang ada di dalam mulut Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita menguasai lidah kita di tahun Pei Aleph ini saudara. Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Pikirkan sebelum Anda ucapkan. Baca firman Tuhan sebelum Anda pikirkan. Haleluya, amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Poin terakhir saudara yang saya mau tekankan hari ini saudara, bahwa di tahun Pei Aleph ini saudara, untuk kita bisa menjadi pemenang saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah saudara, terus semangat dan semangat terus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala kita, Pastor Elijah, selalu mengingatkan kita untuk terus semangat dan semangat terus. Terus semangat dan semangat terus. Terus semangat dan semangat terus. Oh, haleluya. Ada hal penting yang harus kita lakukan, saudara, agar kita bisa terus semangat dan semangat terus. Yaitu apa, saudara? Next slide. Pastikan, saudara, diri kita, saudara, senantiasa dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus. Paulus berkata, janganlah padamkan roh. Saudara, berarti roh itu bisa padam, saudara. Janganlah hendaknya kerajidanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak konspirasi teori bahwa keadaan kita ini sedang menunggu vaksin. Ya, dan vaksin itu nanti kalau terjadi bakal kemungkinan ada digital tattoo, saudara, digital tattoo ya, dengan tanda 666, dan dunia ini akan berubah dan dikuasai oleh antikristus dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, menurut saya yang penting bukan teorinya, tapi yang penting adalah kita hidup intim dengan Tuhan pada saat-saat yang seperti ini. Yang penting adalah kita terus semangat dan semangat terus. Yang mau semangat terus katakan amin. Haleluya. Dan yang lucu saudara, ketika kita berbicara 666 ya saudara, kalau kita lihat saudara di Alkitab, di kitab Yohanes 6 ayat 66. Nah ini saudara, Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi ternyata saudara, Tuhan Yesus sebenarnya punya murid lebih banyak lagi. Tetapi Yohanes menuliskan bahwa pada waktu itu banyak yang mengundurkan diri, banyak yang tidak lagi mengikuti dia, banyak yang tidak semangat lagi, saudara ya. Jadi dengar jemaat GBI Miracle Service Sydney, ketika Tuhan Yesus memecahkan 5 roti dengan 2 ekor ikan, memberikan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, ada 20.000 saudara. Saya membayangkan ribuan orang saudara mau menjadi muridnya. Tapi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, oh orang sakit sembuh, Alkitab berkata berbondong-bondong saudara, mereka mengikuti Yesus, mereka menjamah jubahnya, keluar tanda ajaib, mujizat terjadi, semua orang suka saudara. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, mereka berkata wow, haleluya ya, dan mereka mengikuti Yesus, mereka menjadi murid Yesus. Tapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang the kingdom of God,
Ketika Tuhan Yesus mulai berbicara tentang kedewasaan, bukan saja susu yang diberikan, tetapi makanan keras yang diberikan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaan, ketika dia berbicara kita harus pikul salib, menyangkal diri. Tetapi sayangnya saudara, banyak murid-murid Yesus yang tidak suka kepada hal-hal yang demikian. Sebab mereka tidak mengerti dan mereka mengambil satu keputusan untuk menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi mengikuti dia, tidak lagi semangat. Mereka mulai mengundurkan diri. Bukankah ini yang sering kita lihat, saudara? Makanya Paulus mengajarkan kepada kita, jangan padamkan roh. Karena roh itu bisa padam, saudaraku. Kenapa? Ya karena keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Saudara, saya berdoa supaya jemaat GBI Miracle Service ini tidak termasuk golongan orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Ya, saudara, tidak termasuk orang-orang yang mengundurkan diri dari Tuhan. Saudara tidak termasuk orang-orang yang sudah patah semangatnya. Tapi saudara dan saya termasuk golongan orang-orang yang justru mendekat kepada Tuhan di masa-masa yang sekarang. Saudara, ini adalah minggu yang ke-28 kita ibadah secara online. Banyak orang yang berkata kepada saya, ibadah online dengan ibadah tatap muka beda, Lis. Ya, hadirat Tuhan, jamahannya itu kalau ketemu itu lebih terasa. Sehingga banyak orang yang udah mulai santai. Banyak orang yang mengalami kemunduran-kemunduran di dalam iman. Di dalam semangat gairah mereka beribadah. Mungkin mereka berkata, biasa-biasa aja. Aduh, online mah bisa kapan aja saya lihat. Saya bisa dengar khotbah-khotbah di mana aja, ya. Atau mungkin saudara ikut ibadah, tapi mata saudara udah nggak tertuju lagi sama Tuhan. Mata saudara lebih tertuju sama HP saudara, ya. Sama makanan-makanan di meja saudara. Tetapi apakah saudara, ya? Mungkin ini adalah suatu ujian buat kita semua. Justru di masa-masa sekarang ini, di masa-masa yang namanya orang sebut sebagai apa? Pandemi, saudara, resesi, masa tingkat pengangguran tinggi, masa lockdown, masa yang berubah, masa transisi new normal ini, saudara. Justru di masa-masa seperti sekarang ini, saudara, kita harus mengambil keputusan untuk aku harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aku harus tetap semangat. Aku harus memberikan yang terbaik untuk Tuhanku. Aku suka dekat dengan Allah, sebab hanya dekat dengan Allah aku merasa tenang. Itu ada berkata seperti itu. Bagaimana kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara? Tentu kita harus semangat, saudara. Semangat doa, semangat memuji menyembah Tuhan, semangat baca firman, semangat merenungkan firman Tuhan, semangat ikut kul, saudara, semangat ikut menara doa, semangat ikut ibadah. Haleluya, dan saudara, kita juga harus menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya seharusnya tidak dikasih lihat pun sudah banyak yang hafal. Karena ayat ini, saudara, ayat yang dinyanyikan, ayat yang sering kita bicarakan. Jadi mestinya sih sudah hafal, ya. Makanya bahayanya, saudara, orang suka bilang, saudara, hafal itu di luar kepala. Padahal, saudara, seharusnya hafal itu di dalam kepala, bukan di luar kepala, ya. Mari kita lihat, saudara, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya harus dijaga, saudara. Karena hati itu adalah tempat tinggal Roh Kudus. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus menjaga hati kita. Di mana ayat yang mengatakan Roh Kudus tinggal di hati? 2 Korintus 2 ayat 21-22 berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita kemana-mana kita pasti diukur dulu dengan sebuah alat yang namanya termogan, ya, termometer, ya. Saya ke dokter gigi pun ya di termogan dulu, saudara. Saya bahkan mau ke Uniqlo pun, saudara, ya di termogan dulu. Termogan ini, saudara, apa ini? Ya, termogan ini adalah alat pengukur suhu tubuh yang wajib digunakan untuk menentukan apakah Anda diizinkan masuk suatu kawasan atau tidak. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan penampilan, network, jabatan, kekayaan. Bapak Ibu Saudara, misalnya, Anda mau ke shopping center nih, Anda diukur, terus yang keluar merah, berarti Anda tidak boleh masuk. Terus kita nggak bisa ngotot gini, saya pejabat loh,
Saya kaya loh, nggak bisa saudara. Terus Anda bilang, lihat penampilan saya punya network banyak, tetap nggak boleh masuk. Karena suhu tubuh Anda panas. Dan itu yang menentukan Anda boleh masuk ke kawasan itu apa tidak. Tapi kemudian kalau Anda diukur dan warnanya orange ya, Anda biasanya disuruh tunggu atau diuji lagi. Ibu duduk dulu deh ya, Bapak duduk dulu deh. Saya matiin dulu nih alat saya, nanti saya nyalain lagi, nanti saya coba lagi. Jadi saudara diuji untuk kedua kalinya kalau Anda yang orange. Mungkin karena Anda jalan kaki tadi ya, dari Chinatown ke Pitt Street Mall. Jadi suhu badan saudara itu agak panas dikit, makanya saudara disuruh tunggu sebentar, nanti diuji lagi. Tapi kalau seandainya saudara dicek hijau, Anda boleh langsung masuk. Walaupun Anda tidak punya duit, Anda boleh masuk. Walaupun penampilan Anda nggak lebih baik dari orang lain, Anda boleh masuk. Walaupun Anda nggak kenal orang-orang hebat, Anda boleh masuk. Cuman karena hijau saja. Bagaimana saudaraku? Kalau termogan ini saudara, kita kasih merek. Mereknya apa? Saudara, mereknya saudara next slide. Mereknya adalah Wahyu 22 ayat 11. Untuk mengukur spiritual saudara. Wah, akan ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Yang keluar bukan nomor, tapi yang keluar adalah tulisan. Begitu saudara dicetek, benar. Ya, cetek, cemar, nggak boleh masuk ke dalam kawasan kerajaan surga. Saya nggak ngomong Uniqlo, saudara. Saya nggak ngomong Apple Store, saudara. Saya ngomong apakah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau ada alat termogan pakai ayat Wahyu 22 ayat 11. Begitu dicetek, kudus, langsung masuk. Cetek, benar, uji dulu dia. Dia benar pada saat senang, pada saat susah belum tentu. Dia benar pada saat suka, pada saat duka, dia belum tentu benar. Dia setia pada saat dia lagi butuh Tuhan. Saat senang, saat diberkati, saat dapat kerjaan, saat dapat pacar, dia lupa sama Tuhan. Setia nggak dia? Belum tentu. Mari kita uji lagi. Atau pas diuji cemar. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa ia cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu gini, tidak ada lagi jalan lain. Selain saudara dan saya, benar-benar hidup, harus benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup itu pilihan. Makanya Wahyu 22 ayat 11 berkata, yang benar bertambah benar, yang kudus bertambah kudus, yang cemar bertambah cemar, yang jahat bertambah jahat. Di-split sama Tuhan, saudaraku. Apakah kita mau lebih benar atau lebih jahat? Mau lebih kudus atau lebih cemar? Enggak bisa jadi satu. Jadi kalau kita mau hidup dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak. Ya saudara, kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah. Mulut kadang-kadang mengucapkan berkat, kadang-kadang mengucapkan kutuk. Enggak bisa saudaraku. Split bagi dua, pilih yang mana? Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau ayo berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa di tahun Pi Aleph ini kita harus bisa menguasai lidah. Itu yang pertama saudara. Bagaimana kita menguasai lidah? Kita sudah belajar. Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Haleluya. Ingatlah saudara bahwa ucapan yang dikeluarkan oleh mulut kita ini adalah buah. Dan buah itu bisa mengenyangkan kita dengan kebaikan. Saudara mau makan buah yang baik. Saudara mau hidup yang baik. Saudara harus berkata-kata sesuai dengan buah yang saudara makan. Ya. Dan saudara yang kedua cara menguasai lidah yaitu think before you speak and read before you think. Pikirkan sebelum Anda ucapkan. Baca sebelum Anda pikirkan. Ya, baca dulu firman Tuhan. Renungkan firman siang dan malam. Agar apa yang keluar dari mulut kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, yang kedua di tahun Pi Aleph ini saudara, Tuhan mau kita terus semangat dan semangat terus. Dan pastikan diri kita senantiasa dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, saya berdoa supaya saudara tangkap message ini. Percayalah saudara, ketika engkau menjaga lidahmu, dan engkau senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, maka restorasi pasti akan terjadi dalam hidupmu. Ketika Tuhan memulihkan saudara, keadaan saudara akan dirubahkan menjadi jauh lebih baik dari keadaan saudara sebelumnya. Saudara bukan hanya dikembalikan kepada keadaan sebelumnya, tapi saudara dijadikan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Saya berdoa supaya saudara tangkap message ini saudara. Seperti ketika Tuhan memulihkan Sion saudara, keadaanku akan jadi tertawa. Aku akan lupa kepada penderitaanku. Ketika Tuhan memulihkan saudaraku, Tuhan bisa memulihkan 7 kali lipat. Ketika Tuhan memulihkan saudara, Tuhan bisa memulihkan lebih luar
biasa dari keadaan yang terlebih dahulu. Itu sebabnya saudara, ketika ia menyembuhkan seorang yang kena kusta, keadaannya jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan ekonomi saudara, keadaan ekonomi Ayub dipulihkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya disebut double, saudara. Jadi apa yang dicuri dari pencuri? Yang namanya iblis, saudara. Sebab iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Oh, Tuhan akan mengembalikan kepadamu 7 kali lipat. Sukacita yang dicuri akan dikembalikan 7 kali lipat. Amin. Damai sejahtera yang sempat tercuri, Tuhan bisa mengembalikan 7 kali lipat dalam nama Yesus. Harta yang dicuri bisa dikembalikan 7 kali lipat. Kesehatan yang dicuri bisa dikembalikan 7 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Shikarabalabalaba, shikarabalabalaba. Iya, rabataka shikaradadaka shikalabalabalaba. Horabataka shikalabalabalaba. Bala. Hiya rabataka shikara bala. Hiya rabataka shikara bala. Hambamu berdoa, Tuhan, Kamu curahkan pengurapan yang khusus pada siang ini. Pengurapan seorang murid yang haus dan lapar akan Engkau turun atas setiap kami. Oh, mungkin selama ini kami belum sungguh-sungguh menjadi murid-Mu. Mungkin selama ini kami belum sungguh-sungguh menguasai lidah kami. Biar hari ini hambamu berdoa dalam nama Yesus, Engkau mengurapi kami secara khusus, Tuhan. Engkau memberikan kepada kami lidah seorang murid. Oh, kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami diberikan kerinduan dan semangat yang berapi-api. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdoa biar di tahun Pei Aleph ini, Tuhan, di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan, kami bertumbuh lebih lagi, Tuhan. Kami mau bertumbuh lebih lagi, Tuhan. Engkau pakai kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Apapun yang terjadi, Tuhan, dalam hidup kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami mau menjadi orang tua. Kami mau menjadi anak-anak muda yang mau dan rindu untuk terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus yang mengenal Tuhan secara pribadi. Kami tidak akan terpengaruh, Tuhan, dengan apapun resikonya. Kami akan tetap berjalan dekat dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat amat baik. Tuhan Yesus paling baik. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berikan pewahyuan. Tuhan perlihatkan jalan-jalan Allah kepada kami. Kami percaya kalau kami menguasai lidah kami, Tuhan, kalau kami terus semangat mencari Tuhan, kami percaya hidup kami akan direstorasi oleh Tuhan. Kami akan melihat banyak mujizat, hal-hal yang gak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang tertutup dibuka oleh Tuhan, hal-hal yang kami gak mengerti, Tuhan singkapkan kepada kami, dan doa kami terjawab, Tuhan, di tahun Pei Aleph ini, Tuhan. Kami juga akan melihat, Tuhan, ketika kami melewati badai kehidupan, oh, kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, hambamu juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, oh, bagi anak-anakmu yang sedang menangis, ya Tuhan. Oh, rataka shikalaba, Tuhan melihat mereka yang sedang berjuang dan membutuhkan kekuatan untuk bertahan sampai mendapatkan mahkota. Oh, rabataka shikalaba, Tuhan jamah satu persatu. Iya, rabataka shikalaba shikarabala. Oh, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Oh, radaka shikarabala. Orang-orang muda Tuhan perbaharui di dalam nama Yesus. Api dari Tuhan terus menyala-nyala dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, untuk yang sakit. Jika engkau sedang sakit dan membutuhkan kesembuhan, oh, radaka shikalabalabalaba, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Oh, rabataka shikalabalabalaba, karena firman Tuhan berkata, di tangan orang benar ada kuasa, dan angkat tangan kirimu di atas kepalamu sebagai tanda percaya. Bapa, janjimu ya dan amin. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan kepada orang yang sakit, dan orang yang sakit itu akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman ini. Kami mau tolak segala sakit penyakit, kami tolak segala kuasa kegelapan, kami tolak patahkan segala kutuk-kutuk belenggu yang mengikat hidup kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Oh, rataka shikarabalabalabalabalabalabalaba, shikarabalabalabalabalabalabalaba, syaradadaka shikarabalabalabalabalaba. Sakit penyakit engkau tidak punya kuasa di atas tubuh orang percaya. Oh, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus.
Karena itu yang tercurah dalam tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan sakit penyakit. Kami perintahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit, segala kutuk, segala belenggu yang mengikat kami patahkan dan keluar di dalam nama Yesus. Oh rabataka shikalaba, Tuhan kami berdoa kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa kemenangan kami terima di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, hari ini dan selama-lamanya. Karena itu kami percaya Tuhan, kesembuhan, kemenangan, mujizat pasti terjadi. Karena kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sudah percaya dijamah, disembuhkan dengan kuasa Tuhan dengan luar biasa. Haleluya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu yang terus bekerja, menyempurnakan, meneguhkan panggilan kami bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Oh radaka shikalaba-laba-laba, beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh rataka shikalaba-laba-laba-laba, oh rabataka shikalaba-laba, inilah Tuhan Yesus, inilah tepuk tangan sukacita kami, ini tepuk tangan kemenangan kami, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya, dalam nama Yesus yang mengucap syukur dan percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Berkati aku berlimpah-limpah.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, sehingga kesakitan